Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa kita sekalian di dalam Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya mau bawa kita kepada renungan tentang hikmat yang benar. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ungkapan hikmat dalam bahasa Yunani adalah sophia, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu wisdom. Dengan demikian, ungkapan hikmat yang dimaksudkan adalah bersifat spiritual atau rohani. Hikmat dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 adalah hikmat Allah tentang berita salib. Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman sesungguhnya tentang hikmat yang benar, sehingga iman Kristen tidak didasarkan pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah. Sebab hari-hari ini manusia cenderung untuk mengandalkan pengetahuan, pengalaman dan logika berpikirnya, dibandingkan mengandalkan Tuhan. Hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah yang tidak terbatas. Jika demikian, hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia. Baca dalam ayat 6-7, yang disebut juga hikmat yang tidak benar atau palsu, yang bersifat sementara. Sedangkan hikmat yang benar bersifat kekal. Melalui kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 ada 3 sumber hikmat yang benar. Yaitu pertama, Allah Bapa, ayat 6 sampai 9. Perhatikan teksnya, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ayat 7. Kata sembunyi dalam bahasa Yunani dikatakan apokrypto, merujuk pada hal-hal yang tersembunyi, kemudian dapat dinyatakan. Kita bandingkan itu dalam Matius pasal 11 ayat 27, pasal 16 ayat 17. Nah, yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus. Ayat 10 sampai 13. Roh Kudus adalah roh hikmat. Bandingkan dengan Yesaya pasal 11 ayat 2 bagian A. Dan roh kebenaran. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 16 ayat 13. Karena Roh Kudus adalah Allah, maka Dia mampu menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus terus-menerus menyelidiki dalam diri Allah. Ayat 10-11. Poin yang ketiga, pikiran Kristus. Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus daripada pikiran duniawi? Untuk memperoleh hikmat yang benar, memiliki pikiran Kristus berarti pikiran Yesus Kristus. Bertindak dan berperilaku seperti yang ada di dalam firman. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, jadi hikmat yang benar itu adalah hikmat yang bersumber dari Allah. Ya, hikmat dunia itu terbatas. Ya, saudara-saudara ya, hikmat dari dunia ini berubah-ubah. Tetapi hikmat dari Allah adalah hikmat yang benar, hikmat yang tidak berubah-ubah, bahkan membawa kita kepada lebih baik, ya. Jadi hikmat yang benar itu bersumber dari Allah. Allah Bapa yang kita tahu adalah hikmat Allah yang luar biasa,
dan yang kedua adalah Roh Kudus, dan yang ketiga pikiran Kristus. Nah, mari saudara-saudara, kita minta hikmat dari Tuhan menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah. Kalau engkau sebagai karyawan, engkau sebagai karyawan, mintalah hikmat untuk menghadapi setiap pekerjaan, tanggung jawab di mana yang dipercayakan kepadamu. Kalau engkau sebagai seorang pengusaha, maka engkau minta hikmat dari Allah untuk menjalani usahamu. Dan saya percaya hikmat yang benar mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Lantas saudara-saudara, kalau dia sebagai bapak atau ibu rumah tangga, saudara, kadang-kala kita harus membutuhkan hikmat yang benar untuk mengarahkan rumah tangga, mendidik anak-anak supaya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tanggung jawab orang tua tidak hanya menyekolahkan, membuat anak itu pinter, membuat anak itu berhasil secara logika atau secara duniawi, nggak apa-apa. Tetapi yang paling utama, kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak kita, keluarga kita kepada hikmat yang benar, sehingga ada keseimbangan di situ. Ya, seimbang. Dia memiliki pengetahuan sekuler yang luar biasa, dia juga mempunyai pengetahuan rohani yang membentengi hidupnya, supaya dia tetap takut akan Tuhan, serta menghargai kasih karunia Tuhan, serta menghormati orang tua dan menghargai Tuhan. Saya percaya kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, maka ada hikmat yang benar, ada kemuliaan Tuhan, ada kebanggaan yang Tuhan berikan kepada kita melihat anak-anak kita, keluarga kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.